Halo, kita jumpa lagi di Joko Sese Learning Series. Kali ini di pembahasan lanjutan untuk tema EIJRP untuk IP versi 4. Pastikan kalian sudah menyaksikan dahulu pembahasan awal karakteristik EIJRP sebelum menonton video ini. Ya, saya akan mulai dengan apa itu autonomous system. Autonomous system itu sebenarnya adalah istilah dari Internet Assigned Number Authority atau IANA, di mana maksudnya adalah koleksi jaringan di bawah kontrol administratif entitas tunggal yang merepresentasikan kebijakan routing yang sama ke internet. Kalau pengertian formalnya membuat bingung, lihat saja gambar di samping. Misalnya kita punya perusahaan A, B, C, dan D, dan semuanya itu menggunakan atau berlanggan kepada ASP yang sama, ASP 1. Dan ASP ini yang akan mewakili mereka untuk berkomunikasi ke internet atau ke ASP yang lain. Jadi, dari sudut pandangnya si ASP 1, seluruh pelanggannya, company A, B, C, dan D, semua akan di dalam domain autonomous system miliknya. Sehingga biasanya hanya ASP, Internet Backbone Provider, dan institusi yang sangat besar yang memiliki nomor autonomous system. Karena nomor ini sebenarnya dipakai untuk protokol BGP, Border Gateway Protocol. Mayoritas dari perusahaan, organisasi, dan institusi tidak perlu nomor autonomous system dari IANA, karena mayoritas perusahaan tersebut atau organisasi tersebut menggunakan interior gateway routing protocol secara internal dan akses ke internetnya melalui penanganan ISP. Jadi AS atau Autonomous System, istilah yang pertama adalah yang dari IANA. Kenapa saya angkat ini? Kita sedang belajar EIJRP, bukannya BGP. Ternyata EIJRP juga menggunakan istilah Autonomous System. Jadi EIJRP menggunakan nomor AS ini sebagai EIJRP domain. Dan perlu diketahui bahwa nomor AS yang digunakan di EIJRP tidak berasosiasi dengan nomor AS dari IANA. Jadi sengaja dijelaskan dahulu di awal AS yang umumnya itu apa, dan AS yang dimaksud dari EIJRP tidak terkait dengan AS yang IANA. Jadi AS yang dari IANA adalah untuk BGP, sedangkan di sini EIJRP hanya meminjam istilah autonomous system yang maksudnya adalah EIJRP routing domain. Jadi nomor AS yang digunakan di EIJRP hanya sebagai pengenal atau identifier untuk routing domain internal. Nomor yang bisa dipakai dari 1 hingga 65.535. EIJRP sebagai protokol distance factor juga memiliki metrik untuk menentukan jalur yang terbaik. Metrik yang lebih kecil akan dianggap lebih baik. Tapi karena EIJRP memiliki karakteristik link state juga, maka metrik EIJRP ini sebenarnya adalah metrik komposit yang digabungkan dari berbagai karakteristik. Karakteristiknya nanti kita akan sebut sebagai nilai K. Terdapat 5 nilai K seperti pada tabel di samping, yaitu K1 sampai K5. K1 untuk bandwidth, K2 untuk load, K3 untuk delay, K4 untuk reliabilitas, K5 untuk reliabilitas atau maximum transmission unit. Tapi secara default, iOS Cisco hanya akan menggunakan 2 karakteristik, yaitu K1 dan K3, bandwidth dan delay. Di mana potongan jalur bandwidth terendah sepanjang perjalanan ke tujuan akan digunakan untuk nilai bandwidth ini. Dan untuk delay, reliabilitas terendah dari potongan jalur sepanjang perjalanan ke tujuan. Ini delay terendah. Salah tulisan. Delay terendah dari potongan jalur sepanjang perjalanan ke tujuan. Ini detail dari rumus perhitungannya tidak akan saya bahas di sini, tapi rumusnya ada rumus matematisnya. Tapi intinya adalah kita akan melihat EIJRP akan memberikan metrik yang lebih kecil jika bandwidthnya lebih tinggi. Jadi pada bandwidth yang besar, metriknya akan lebih kecil, lebih rendah. Dan jenis koneksi, apakah itu medianya fiber, ethernet, atau T1 juga mempengaruhi nilai delay. Di sini delay yang lebih kecil akan jadi lebih baik. Dan secara umum setelah digabungkan,
maka jalur dengan metrik paling rendah akan dianggap sebagai jalur terbaik. Baik, untuk memahami cara kerja konfigurasi EIGRP, kita akan lihat topologi singkat berikut terdiri dari topologi ring 3 router, router 1, router 2, dan router 3. Router 1 terhubung dengan LAN, router 2 terhubung dengan LAN dan default route ke internet, router 3 terhubung dengan LAN. Dan di sini masing-masing antara router akan ada hubungan koneksi serial. Topologi ini akan kita pakai untuk studi kasus mempelajari EIGRP IP versi 4 kita dengan tabel pengalamatan sebagai berikut. Yang diberikan kode warna biru dan kuning, ini artinya yang sejaringan, dan ini ada pada hubungan antar router. Oke. Di sini diberikan warna kuning muda, kuning kehijauan lebih tepatnya, yang menunjukkan routing domain EIGRP. Jadi EIGRP tidak ikut serta untuk proses routing yang ke ASP, hanya untuk yang sisi internal di dalam. Si router 2 dianggap sebagai edge router, dan router 2 yang nanti berkewajiban untuk mempropagasikan default route ke router 1 dan router 3. Meskipun demikian, pembahasan kali ini hanya membahas secara sederhana, dan kita hanya akan membahas proses konfigurasi untuk internal routing EIGRP saja. Pertama-tama, kita ketahui dulu dan tentukan dulu setiap router ini menggunakan nomor AS apa. Nomor AS EIGRP-nya harus sama. Misalnya di sini kita gunakan 1, angka 1. Maka, kita akan bisa aktifkan proses EIGRP di dalam Global Configuration Mode dengan perintah router EIGRP nomor AS-nya. Untuk mematikan, tambahkan perintah negasi no di depan router EIGRP pada Global Configuration Mode. Nah, selain autonomous AS, Autonomous System Number, EIGRP juga memerlukan informasi tambahan. Setiap router dengan proses EIGRP memerlukan nomor pengenal. Setiap router. Dan ini disebut sebagai router ID. Router ID EIGRP menggunakan format .decimal seperti alamat IP versi 4. Penulisannya sama seperti .decimal IP versi 4. Untuk menentukan router ID, Cisco IOS akan menggunakan urutan kriteria berikut. Pertama, menggunakan ID yang diberikan dari perintah eksplisit EIGRP spasi router min ID A, B, C, D. Ini adalah formatnya. Lalu jika nomor 1 tidak ada, artinya ID tidak ada, maka diambil alamat IP versi 4 tertinggi dari interface loopback. Jika interface loopback tidak ada, maka akan diambil alamat IP versi 4 tertinggi dari interface fisik yang aktif. Tetapi interface fisik itu sendiri tidak perlu ikut serta dalam proses EIGRP. Artinya tidak perlu ikut serta dalam yang diiklankan. Jadi setelah mengetahui atau menentukan nomor AS-nya, kita juga bisa men-set router ID-nya. Berikut adalah contoh perintah mengaktifkan EIGRP di 3 router tersebut. Di router 1, kita berikan perintah router EIGRP 1. Sesudah itu akan masuk ke dalam config router mode. Dan di sini kita nyatakan EIGRP router min ID ID-nya. ID-nya tidak boleh sama. Di sini hanya untuk sederhana saja, digunakan saja 1.1.1.1. Sebenarnya mau menggunakan kombinasi sehingga 255.255.255.255 masih dimungkinkan. Jadi ini dilakukan di router 1, router 2, dan router 3. Nah, sesudah itu diaktifkan, sekarang kita lanjutkan ke proses propagasi networknya. Setelah proses EIGRP diaktifkan, kita daftarkan alamat jaringan yang mau disertakan dalam proses EIGRP. Kita bisa menggunakan dua pendekatan. Pendekatan classful dengan perintah sederhana network spasi alamat networknya, atau untuk pendekatan classless network spasi alamat network spasi wildcard mask. Jika tidak ada discontinuous network, pola pertama boleh digunakan. Tetapi karena saat ini kita toh sudah menggunakan konsep classless yang di lapangan, maka tetap disarankan menggunakan pola kedua. Pola kedua memerlukan nilai wildcard mask. Perintah network ini, jika diberikan, akan mengakibatkan dua hal utama. Satu, semua interface yang cocok dengan alamat network tersebut akan aktif mengirim dan menerima EIGRP update. Dua, network yang disertakan akan masuk dalam EIGRP routing updates.
Jadi mirip seperti pada RIP. Nah, sebelum saya berikan contoh penulisan network ini, perintah network ini, kita perlu mengetahui dulu di sini wildcard mask-nya. Wildcard mask sendiri adalah format penulisan yang membalik atau bahasa Inggrisnya menginverse dari nilai subnet mask. Cara menghitungnya tidak sulit. Cukup kurangi nilai 255 dengan nilai subnet mask untuk tiap-tiap oktet. Jadi contohnya sebagai berikut. Jika saya punya sebuah alamat network dengan subnet mask 255.255.255.0, maka nilai wildcard mask-nya saya dapatkan dengan meletakkan nilai dot desimal ini di bawah dari nilai subnet mask penuh 255.255.255.255. Lalu secara per kolom saya kurangi. 255 kurang 255, 0. 255 kurang 255, 0. Dan seterusnya. Hingga di oktet yang terakhir, 255 kurang 0 adalah 255. Hasilnya, wildcard mask-nya adalah 0.0.0.255. Contoh kedua. Subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, 252. Wildcard mask-nya dapat dihitung dengan cara yang sama, dikurangi. Sehingga angka terakhir yang didapatkan adalah dot 3. 0.0.0.3 di sini. Dan nilai wildcard mask inilah yang dimasukkan. Sehingga pada topologi acuan kita bisa lihat pada router 1, config EIGRP 1, router ID-nya 1.1.1.1, kita iklankan 3 network terhubung langsungnya, yaitu jaringan 172.16.10 LAN-nya, dengan wildcard mask 0.0.0.255. Lalu jaringan keduanya 172.16.30 yang menuju ke router 2. Wildcard mask-nya adalah 0.0.0.3. Dan jaringan ketiganya yang menuju ke router 3 dengan network 192.168.10.4, wildcard mask 0.0.0.3. Perintah ini juga dilakukan di router 2 dan di router 3. Perlu diperhatikan tadi di domain routing kita tidak menyertakan interface yang ke ASP, sehingga network yang ke ASP tidak turut serta diiklankan. Oke. Saat konfigurasi diberikan dan parsial di tengah jalan, jika tetangganya sudah dikonfigurasikan, kemungkinan besar akan terbentuk adjacency. Kita sedang mengetik, maka ada informasi adjacency terbentuk mirip seperti ini. Is up, new adjacency. Untuk verifikasi dari perintah-perintah kita, sudah benar atau tidak, bisa digunakan dengan show IP protocols. Ini contoh outputnya di router 1, show IP protocols. Ada nilai router ID-nya misalnya di sini. Atau juga di show running config. Akan terlihat network yang diiklankan pada konfigurasi berjalan. Nah, berikutnya adalah passive interface. Sama seperti pada RIP, kita ingin mengefisienkan lalu lintas yang terjadi di jaringan kita. Jadi, kalau sebuah interface router terhubung dengan LAN saja, tidak ada router di ujung lainnya, seperti di sini pada gambar ini terlihat di router 1, di router 2, dan di router 3 masing-masing punya LAN. Di LAN ini tidak ada router-router lain, maka tidak perlulah interface-interface tersebut mengirimkan routing update atau menerima routing update EIGRP. Karena segera setelah sebuah interface aktif di EIGRP network, maka EIGRP berusaha membentuk adjacency dan mengirim hello packet. Sini terlihat, hello packet dikirimkan terus secara periodik. Padahal tidak akan ada yang merespon dan tidak akan ada gunanya. Nah, jika interface tersebut hanya terhubung dengan LAN, maka lebih baik kita jadikan interface pasif. Dua alasan utama interface dijadikan pasif adalah, pertama, menekan jumlah lalu lintas yang tidak diperlukan. Toh LAN ini tidak memerlukan update atau hello EIGRP, maka tidak perlu dikirimkan. Kedua, meningkatkan keamanan supaya interface pasif tidak menerima update EIGRP. Siapa tahu ada hacker, ada penjahat di LAN yang ini mengirimkan update EIGRP palsu. Konfigurasinya cukup mudah. Pada config routernya, tambahkan saja perintah pasif min interface spasi nama interface-nya. Jadi pada router 1 ditambahkan gigabit Ethernet 00 yang ini. Pada router 2 juga ditambahkan gigabit Ethernet 00 yang ini.
Pada router 3 juga ditambahkan gigabit Ethernet 00 yang ini. Bisa ditambahkan dengan network lain jika dibutuhkan. Untuk verifikasinya bisa diberikan dengan perintah show IP protocols. Di sini terlihat routing for network apa dengan passive interface apa. Dan terakhir saya akan membahas tetangga. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa akan dibentuk adjacency antara router EIGRP. Silahkan perhatikan di video sebelumnya untuk penjelasan lebih detail. Kita bisa melihat sekarang tentang informasi tetangga yang sudah melakukan adjacency dengan kita. Jadi tetangga EIGRP bisa diverifikasi atau bisa dilihat dengan perintah show spasi IP spasi EIGRP spasi neighbors. Ini contoh outputnya pada router 1. Dan ini menunjukkan informasi tetangganya. Dari sudut pandang router 1, saya punya tetangga yang ini, alamat IP versi 4 dari tetangga, 192.168.10.6. Ini adalah alamat dari 10.6 yang ini, router 3. Satu lagi adalah 172.16.3.2 yang router 2. Yang ini. Interface di sini adalah nama interface lokal pada router 1 sendiri. Hold time di sini adalah sisa detik, ini angkanya akan hitung mundur terus, yang menyatakan berapa waktu sisa sebelum tetangga ini dianggap down, sebelum mati. Jadi setiap kali dia menerima sebuah hello packet, maka nilainya akan direset kembali, dinaikkan kembali ke maksimum hold time. Sedangkan tab uptime yang di sini adalah waktu sejak tetangga ditambahkan ke neighbor table. Bukan saat router tetangga itu mulai menyala, tapi saat dia mulai dikenal sebagai tetangga oleh router 1. Verifikasi untuk routing table bisa dilihat dengan perintah show IP route. Rute yang berasal dari EIGRP akan didaftarkan dengan kode D. Nilai administrative distance adalah 90 dan metrik akan ditampilkan di sebelahnya. Contohnya pada routing table R1 adalah sebagai berikut. Ini administratif 90 dan ini adalah metriknya. Kodenya adalah D. Artinya jaringan 172.16.20/24 yang ini, kepemilikan di router 2, itu didapatkan oleh router 1 melalui EIGRP. Demikian juga jaringan 192.168.10, 10.0 dan 10.8. Oke, ini adalah output di routing table router 2 yang akan menunjukkan jaringan-jaringan yang dipelajari dari EIGRP-nya. Dan pada router 3. Di sini terlihat agak berkumpul karena dari sudut pandang router 3 dia mengenal semua jaringan 172.16.00 itu dari router 2 dan router 1. Baik, demikian penjelasan singkat gambaran umum dari konfigurasi EIGRP dasar untuk IP versi 4. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk subscribe. Demikian dari saya, Joko Sese undur diri. Sampai jumpa lagi.